got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Desi Angelika. Saya selaku moderator dari kelompok mata kuliah Etika dan Profesi Hukum. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami ataupun diskusi kami mengenai kode etik profesi dari Tentara Nasional Indonesia. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku atau perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik. Sehingga dari itu, para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Nah, salah satu profesi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah profesi dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Apa sih sebenarnya Tentara Nasional Indonesia itu? Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, definisi tentara adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap, tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara, yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Nah, Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ada beberapa tugas dan wewenang dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, salah satunya adalah tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama yaitu operasi militer untuk perang, dan yang kedua itu operasi militer selain perang. Apa saja itu? Yang pertama, untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua, mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga, mengatasi aksi terorisme. Yang keempat, mengamankan wilayah perbatasan, dan yang kelima, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Penerapan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja, melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan sabta marga dan sumpah prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. Penyelenggaraan hukum disiplin prajurit TNI pasca reformasi bertujuan untuk mewujudkan yang pertama, sistem hukum disiplin prajurit TNI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ialah hukum disiplin prajurit TNI yang dapat memenuhi kebutuhan dan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin prajurit TNI, serta penegakan hukum disiplin prajurit TNI. Yang ketiga ialah sistem penjatuhan hukum disiplin prajurit TNI yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, penyelenggaraan hukum disiplin prajurit TNI pasca reformasi berfungsi sebagai sarana untuk yang pertama, satu, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi prajurit TNI, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan atasan. Yang kedua ialah menegakkan tata kehidupan bagi setiap prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajiban wajib bersikap dan berperilaku disiplin, baik di daerah penugasan maupun di luar daerah penugasan. Yang ketiga ialah membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan sabta marga, sumpah prajurit, aturan kedinasan, dan kehormatan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Konsekuensi pelanggaran kode etik dan hukum disiplin TNI. Masih banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Padahal, pada masing-masing kesatuan selalu ditekankan penegakan disiplin.
Kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin prajurit dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, seperti tipe kepribadian, keimanan dan ketakwaan, pemahaman terhadap hukum, dan moral. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor lingkungan di luar individu prajurit. Nah, seperti peran kepemimpinan, situasi lingkungan kerja dan pangkalan, beban tugas, dan persoalan rumah tangga dan beban ekonomi. Selanjutnya, terdapat 7 pelanggaran berat bagi TNI, yaitu yang pertama penyalahgunaan senjata api, serta munisi dan bahan peledak. Yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengedar maupun pengguna, desersi atau meninggalkan kesatuan selama lebih dari 30 hari berturut-turut, dan insubordinasi atau melawan atasan, perkelahian baik perorangan maupun perkelompok dengan rakyat, antar anggota TNI dan Polri, pelanggaran asusila terutama dengan anggota TNI, penipuan, perampokan, pencurian, perjudian, backing, illegal logging, dan lain-lain. Mengacu pada pasal 9 Undang-Undang, hukuman disiplin militer yang diberikan kepada prajurit TNI yang melanggar terdiri dari teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka timbullah sanksi administratif yang diberikan untuk para prajurit yang melanggar peraturan. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang sanksi administratif bagi prajurit TNI. Dalam peraturan tersebut, penerapan sanksi administratif digolongkan menjadi golongan 1 atau prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin, dan golongan 2 atau prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Jenis sanksi administratif untuk golongan 1 sama dengan hukuman disiplin militer. Sementara, jenis hukuman untuk golongan 2 yaitu seperti pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, pidana bersyarat. Dan yang ketiga, pidana penjara atau kurungan pengganti sampai dengan 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu pidana penjara atau kurungan pengganti lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan pidana penjara atau kurungan pengganti lebih dari 6 bulan. Efektivitas kode etik TNI dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggotanya. Meskipun telah ada kode etik profesi yang menjadi acuan bagi anggota TNI, supaya dapat menjaga dalam setiap perbuatan maupun perilakunya sehingga tidak terjadi perbuatan yang tercela dan melanggar aturan, serta penyalahgunaan wewenang. Namun, ada kenyataan di lapangan masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ataupun anggota TNI. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 62 Ayat 1, prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyatanya dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI. Mengingat para anggota TNI ketika dilantik telah mengucapkan sumpah prajurit yang harus selalu dipegang teguh, yang mana di dalamnya terdapat kewajiban untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Ali, efektivitas dari hukum diukur dari bagaimana dan sejauh mana ketaatan dari hukum yang berlaku. Dari kasus ini menjelaskan bahwasannya kurang adanya efektivitas yang maksimal terhadap kode etik yang berlaku. Hal tersebut memperlihatkan masih adanya permasalahan dalam mewujudkan profesionalisme untuk prajurit, terutama dalam integritas komitmennya sebagai prajurit pada sabta marganya, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI. Permasalahan yang menjadi perhatian diantaranya disebabkan nilai-nilai kepemimpinan yang belum menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan beragam upaya dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen prajurit yang pada akhirnya penyimpangan terhadap kode etika profesi TNI dapat dikurangi bahkan dihindari. Maka diperlunya adanya kebijakan yang tepat untuk mewujudkan profesionalisme prajurit yang mengarahkan agar setiap prajurit memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam melaksanaan tugas-tugasnya. Perlu adanya sinergitas strategi dalam penerapan nilai-nilai kepemimpinan. Perlu adanya peningkatan pada nilai-nilai moral dan etika kerja dengan cara meningkatkan pembinaan, pemahaman makna, penghayatan maupun pengamalan pada mental spiritual agama dan mental kejuangan bagi prajurit TNI. Kesimpulan,
Mengenai disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia, pertama kali diatur dalam Wetboek van Christ for Netherlands Indies, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, dengan Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima Nomor /Cap /2022 /8 tahun 2005, tanggal 10 Agustus tahun 2005. Yang kedua, sanksi disiplin prajurit TNI pasca reformasi merupakan sanksi yang bersifat administratif dan menghilangkan sanksi pidana untuk hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana di sini merupakan pembenahan dan penegakan hukum di lingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi kedisiplinan lebih mengacu kepada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang melanggar ketentuan maupun aturan-aturan yang berlaku di ruang lingkup militer. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Ali, efektivitas dalam hukum diukur dari bagaimana dan sejauh mana ketaatan dari hukum tersebut berlaku. Dari kasus ini menjelaskan bahwa kurang adanya efektivitas yang maksimal terhadap kode etik yang berlaku. Hal tersebut memperlihatkan masih banyak adanya permasalahan dan pewujudan profesionalisme TNI dalam melakukan tugasnya dan pengabdiannya kepada negara. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga apapun yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family time, I got 3 whole thoughts on the block.